Ini adalah upaya sistematis untuk apa? Untuk menghilangkan ikatan emosional, terutama orang Sunda dengan leluhurnya. Hinaan fenomenal keturunan Yaman Rizik Syihab terhadap adat luhur masyarakat Sunda yang tidak akan pernah dilupakan oleh seluruh anak bangsa. Inilah bukti betapa biadabnya kaum anak cucu pendatang yang sangat suka menghina dan merendahkan martabat bangsa pribumi Nusantara. Pemirsa, Ketua Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab dilaporkan Ormas Angkatan Muda Siliwangi ke Polda Jawa Barat karena memplesetkan salam sampurasun dalam bahasa Sunda. HMS menilai plesetan Rizik telah melukai kultur dan kebiasaan masyarakat Sunda. Ambil Islamnya, buang Arabnya. Ambil Islamnya, buang Assalamualaikum. Ganti dengan selamat pagi, selamat siang. Kalau di Purwakarta diganti dengan sampurasun. Campuracun, campuracun, campuracun. Betul. Plesetan sampurasun menjadi campuracun oleh Habib Rizik Syihab yang menghebohkan ini telah tersebar luas di dunia maya. Plesetan ini terjadi dalam sebuah tablik akbar Rizik di Purwakarta, Jawa Barat. Plesetan sampurasun inilah yang membuat Angkatan Muda Siliwangi tersinggung dan melaporkan Ketua FPI ke Polda Jawa Barat. Selain melaporkan ke polisi, Angkatan Muda Siliwangi juga sudah mengundang perwakilan FPI untuk membahas masalah ini di markas AMS di Jalan Braga, Bandung, namun tidak satupun perwakilan FPI yang hadir. Plesetannya atas kata sampurasun menjadi campuracun sebab kata sampurasun mengandung makna penuh doa sehingga tidak layak dipelesetkan yang dinilai menyakiti masyarakat Sunda. Sampurasun. Ini adalah upaya sistematis untuk apa? Untuk menghilangkan ikatan emosional, terutama orang Sunda dengan leluhurnya. Kemudian orang lain datang dari negara lain ke sini, tiap hari membanggakan leluhurnya. Terbang satu-satu. Bagus. Tinggal yang paling kecil kalau nggak salah Habib Abdurrahman Segaf. Dari Abdurrahman, terbang. Takut anu Pak. Terbang ditembus sampai atap rumahnya ditembus, jebol dus ditembus, kemudian cukup ngerusak atap kami. Kemudian kata Habib Rahman Segaf, demi Allah kalau aku nggak dipanggil sama abahku, langit itu aku tembus. Sayyidul Imam Faqihil Muqaddam di dalam manaqib sejarah hidup beliau diceritakan bahwa Al-Imam Faqihil Muqaddam adalah orang-orang yang besar, beliau adalah orang-orang yang hebat. Bahkan diceritakan beliau pernah mi'raj, saudara-saudara, bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara, bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara. Tiap hari membanggakan leluhurnya, tiap hari bercerita keunggulan leluhurnya, tiap hari kita harus mendengarkan riwayat-riwayat leluhurnya. Subhanallah, niki Habib Ahmad dugi bandara, pesawat niku mpun ngeten. Sret. Habib Ahmad ngeten, nek Ahmad Assegaf ora wali, pesawate rak balik. Nek Ahmad membahasakan ya Mbak, Ahmad bin Abdurrahman Assegaf ora wali, pesawate rak balik. Subhanallah Pak, saksi ini kathah Pak. Pesawat niku mundur Pak.
Madonna! Tunggu! Loh, rak tahu kerungu tuh cerita pesawat mundur, pesawat maju, mobil mundur, gitu. Niki pesawatnya mundur, Pak. Tiap hari kita harus mendengarkan riwayat-riwayat leluhurnya. Setelah itu kita bermahabbah pada mereka, menghormati mereka, mendewa-dewakan mereka, dan kita menganggap diri kita lebih rendah dari mereka. Kalau tidak ada para ulama, para habaib, para masyayikh yang datang dari Arab ke Indonesia, maka kita masih menyembah pohon, saudara-saudara. Antum ma'araftum al-Islam illa min ardh al-Yaman. Dan antum Indonesia nggak mengenal Islam kecuali dari Yaman. Indonesia tidak mengenal Islam, antum la ta'rifun al-Islam illa min al-Yaman. Antum tidak mengenal Islam kecuali dari Yaman. Setelah itu kita bermahabbah pada mereka, menghormati mereka, mendewa-dewakan mereka, dan kita menganggap diri kita lebih rendah dari mereka. Dan tak terasa domba kita kirim, kita keluarkan uang demi mereka. Sakir, Kir, ente siap besok 100 juta selamat buat Nabi nih, jangan main-main loh. Pilih mau yang sapi 7 apa 100 juta? Hah? 100 juta Fatihah. Enggak, baru masuk Islam. Jangan banyak-banyak mintanya masuk Islam. Katolik mau kasih saya berapa? 50, 25 juta, 25 Bi. Selamat. Dan kita semakin direndahkan martabatnya sebagai suku dan sebagai bangsa, padahal mereka makan setiap hari dari kita. Cerita-cerita dalam setiap hari yang kita dengarkan adalah cerita hebatnya leluhurnya orang lain, solehnya leluhurnya orang lain. Dan saya katakan, leluhur kita lebih soleh dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih baik dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih beradab dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih dekat dengan Hyang Tunggal, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dibanding leluhur mereka. Sifat yang rendah diri ini berdampak pada apa? Kehilangan identitas diri. Seperti biasa, luar biasa mereka ini. Semuanya tuh kacau balau. Agama ini kacau balau kalau ada Ba'alawi ini. Jadi kaum Ba'alawi ini kalau dikasih panggung ya kacau balau. Sembarangan mereka itu ngomong sembarangan tuh. Ya tujuan memang menghancurkan Islam. Tujuan untuk menghancurkan Islam, ya seperti itu. Ngomongnya nggak benar, menyalahi dengan aturan. Jadi sekali lagi berhati-hatilah dengan mereka ini. Yang perlu diingat itu jangan lihat orang itu pada zahirnya. Jangan lihat jubahnya, jangan lihat umurnya, jangan lihat sorbannya, lihat kelakuan mereka, apa yang disampaikan oleh mereka selama ini, jejak digital mereka masih ada. Itu yang dilihat tuh. Macam-macam omongan mereka tuh. Doktrin sesat mereka itu luar biasa tuh. Anehnya itu, ini kiai-kiai atau alim atau ulama-ulama kita ini masih diam.
itu sangat menyesatkan umat. Kalian jangan diam. Sebagai ulama atau orang alim, jangan diam. Itu sesat. Yang sesat, sesat. Yang sesat, sesat. Itu yang seperti itu manusia yang baik. Jadi kalau nggak mau jadi kalau nggak mau memberantas sesat, ya jangan jadi ulama. Masa ulama orang yang sudah ngaji, sudah banyak ilmu, nggak paham sesat seperti itu? Coba lihat YouTube. Lihat YouTube, lihat video-video jejak digital mereka habaib tu. Kalau segi sejarah sudah dibelokkan oleh mereka itu. Segi sejarah sudah dibelokkan oleh mereka itu. Apa yang tidak dibelokkan oleh mereka itu? Buku nikah dibilang ciptaan habaib. Lagu Indonesia dibilang ciptaan habaib. Indonesia ini merdeka gara-gara habaib. NU juga berdiri ada jasa habaib. Pahlawan-pahlawan juga diklaim habaib. Segi agama, luar biasa. Segi agama, doktrin-doktrin sesat mereka itu. Lihatlah video-video jejak digital mereka itu. Masih ada di YouTube tu. Kalau segi ilmu nasab, ya sudah jelas. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, mereka sudah final. Bukan cucu Nabi mereka itu. Ubaidillah itu bukan anak Ahmad. Ubaidillah itu yang nggak tahu orangnya. Ada atau enggak? Kalau dilihat itu asal dibuat nama itu. Nama Ubaidillah. Alwi bin Ubaidillah. Nama asal dibuat itu. Karena dilacak dari kitab-kitab yang semasa dengannya, orang itu nggak ada. Jadi secara ilmu, ya bukan cucu Nabi lah mereka itu. Nah, kalau dilihat dari ilmu DNA, ya jelas Yahudi. Kalau dilihat dari ilmu DNA, jelas Yahudi. Dilihat dari kesesatan mereka itu, kitab-kitab kesesatan mereka itu, kemungkinan besar Yahudi. Dari DNA jelas Yahudi. Sesat lagi. Coba kalau kalian yang punya ilmu agama, coba lihat jejak di kitab mereka itu. Masih Islam atau kafir? Coba dilihat. Banyak dalil-dalilnya tu. Makanya jangan ketipu dengan orang-orang preman-preman modern ini. Jangan ketipu dengan preman-preman seperti ini. Udah hidup sejahtera, jangan jadi budak. Kok tolol banget sih kalian nih. Muhibin nih. Pingin jadi budak orang. Hidup merdeka enak. Hidup nggak ada orang yang atur. Mau sendiri. Ini jadi budak mereka itu. Aduh, pakai otak sesekali, pakai otak. Jadi budak. Setiap hari didawai duit kalian itu. Habis kosong duit kalian tu didawai oleh mereka. Mereka enak-enakan. Tidur-tiduran, beli mobil mewah seperti Bahar bin Demit itu. Sadar. Jangan jadi budak. Cukup sekian dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.